Di video kali ini, aku pengen berbagi sedikit cerita tentang perjalananku 5 malam 4 hari di Singapura dan Malaysia, hanya dengan budget 5 juta dan sedikit tidak terencana. Nanti di akhir video aku spill rincian apa aja dari budget itu. Hari pertama kami berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta menuju Bandara Internasional Changi di Singapura. Karena ini pengalaman pertama aku, jadi jujur aja aku benar-benar gak tahu sebenarnya kita tuh mesti kemana atau gimana di bandara ini. Yang jelas sebelum berangkat, ini tips dari teman traveler aku. Kita mesti isi dulu yang namanya kartu kedatangan atau SGAC, Singapore Arrival Card. Kartu ini wajib diisi ya, paling cepat 3 hari sebelum kedatangan di Singapura. Kalian tahu kan, Changi Airport itu nggak cuma terkenal karena gedenya, tapi juga ada Garden Jewel namanya. Oh iya, kita berangkat ke Singapurnya ini sore dari Jakarta. Jadi itinerarinya malam pertama itu cuman ke hotel aja. Jadi ya nikmati sedikit waktu yang ada di bandaranya. Untuk paket internet kita belinya pakai paket provider masing-masing, entah itu Telkomsel atau XL yang punya paket luar negeri. Terus dari bandara kita menuju hotelnya naik kereta dari airport ke stasiun terdekat hotel. Di sini aku spill nama hotel yang kami tinggalin untuk 1 malam ya, dan itin untuk esok harinya di sekitar hotel. Besok paginya kita jalan kaki sekalian nyari sarapan di sekitar hotel di daerah Bugis Square. Jalan kaki ke arah Haji Lane, di situ banyak resto Melayu dan resto Muslim. Terus kita juga mampir di Masjid Sultan. Kenyang makan, lumayan foto-foto, kita akhirnya jalan agak jauh sedikit ke Singapore Botanic Garden. Pakai kereta lagi sih sebenarnya. Nah, untuk beli kartu buat bisa masuk kereta itu pas di stasiun di bandara. Botanic Garden ini luas banget, jadi pastiin kalian bawa air minum ya biar nggak dehidrasi pas jalan ngelilingin ini hutan. Itu pun karena kita udah kecapean ya, jalan kaki hampir 5 kilo dalamnya itu, hampir 2 jam kayaknya. Nggak semua trek sebenarnya yang bisa kita masukin atau lewatin. Jadi kita akhirnya pulang dan istirahat bentar. Di malam kedua ini sebenarnya kita pindah hotel biar deket stasiun bus yang bakal kita pakai buat nanti next day road trip ke Malaysia. Malam masih panjang kawan. Setelah sedikit merejuvenate diri di kamar, kita akhirnya memaksakan diri untuk kembali bergerak untuk menikmati suasana malam hari. Malam ini kita ke ikon negara Singapura, Merlion the Lion dan Garden by the Bay. Jadi sebenarnya tadi kita tuh pengen ke tempat-tempat ikonik kayak gini tuh di siang hari, biar malam bisa santai.
Ternyata gengs, Merlin the Lion dan Garden by the Bay itu emang indah dilihat malam. Soalnya ada gemerlap lampunya gitu yang bikin takjub. Kalau siang mungkin cuman kelihatan hijau-hijau gitu. So, puas sampai tengah malam kita keluyuran di negeri orang. Saatnya kembali ke hotel dan istirahat untuk melanjutkan setengah hari petualangan kita besok di Singapura. Jadi paginya di sekitar hotel yang kita tempati sekarang, kita bisa jalan-jalan ke Perpustakaan Nasionalnya Singapura. Terus abis ngadem bentar, baru kita berburu barang-barang di Singapura. Dimana lagi kalau bukan di Orchard Street. Dan kita pulang ke hotel untuk melanjutkan perjalanan ke Malaysia. Kartu yang kita pakai buat tap di bus sama aja dengan kartu yang kita pakai buat naik kereta. Cuman untuk top up cuman bisa di stasiun kereta. Oh iya, sebenarnya kita sempat mampir di Mustafa Center, tapi berhubung agak mepet sama waktu buat ngejar travel bus berikutnya, jadinya kita nggak sempat explore lama di sini. Jadi buat kalian yang fokusnya pengen belanja kayak just tip gitu di Singapura, tipsnya siapin 1 hari full buat ke Orchid dan ke Mustafa Center. Butuh waktu kurang lebih 6 jam untuk perjalanan darat dari Singapura ke Malaysia. Sempat 1 kali mampir di keimigrasian. Jadi tipsnya kalau kalian bepergian via darat ke Malaysia dari Singapura, pastikan koper kalian gak banyak ya, dan siapin paspor serta perlu isi arrival card di Malaysianya. Nah di sini kita antri keimigrasian itu dengan koper kita. Jadi bus tuh cuman ngedrop di depan gedung, terus kita dilepas gitu buat antri. Karena biaya di Malaysia ini lebih murah ya dari Singapura, jadinya kita pesan Grab aja dari tempat kita turun bus menuju ke hotel. Hotelnya juga lumayan murah sih. Pagi harinya kita
kita jalan kaki lagi nyari sarapan. Lanjut, kita jalan kaki ke Surya Mall yang ternyata di sampingnya itu deket banget sama Twin Tower. Oke guys, karena ini hari keempat, jadi yang jelas kami cuma punya waktu 1 hari untuk explore di sekitar Kuala Lumpur. Sebenarnya jalan-jalan di sekitar hotel bisa tercakup setengah hari. Terus kalau mau wisata ke market atau daerah yang jauh, terjangkau aja pakai Grab. Tapi karena kemarin kita udah puas window shopping di Singapura, jadi belanja bukan tujuan kita lagi sih. Dan beruntungnya kita bisa ketemuan sama temen yang kerja di KL. Jadi setengah harinya kami bisa mengunjungi daerah ibu kota pemerintahan Malaysia di Putrajaya. Ada masjid megahnya, ada kompleks bangunan pemerintahannya yang tertata rapi. Kenapa kita milih window shopping di mall dekat bandara daripada langsung ke bandara? 1. Outlet di sini autentik dan harganya cukup miring dan ada yang diskon. Kedua, kita bisa manfaatin fasilitas bus transit dari mall ke bandara gratis dengan nunjukin bukti boarding pass atau tiket booking kita. Yang penting spare waktu cukup aja sih, karena jarak tempuh dengan bus ini kurang lebih 30 menit hingga 1 jam ke terminal bandara keberangkatan. Dan begitulah akhir dari perjalanan 5 hari 4 malam kita di 2 negara. Oke, sesuai janji, kuspil, itinerary, dan biaya yang dikeluarin.